الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita adalah rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi jika sebaliknya engkau kufur, maka inna azabi lasyadid. Allah di sini di dalam Al-Qur'an ini atau di dalam lafaz Al-Qur'an ini tidak mengatakan akan mengazab kalian. Cukup hanya menggunakan inna azabi, sebuah lafaz yang bersighah atau berbentuk kabar bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Sudah cukup menjadi tazkirah bagi kita untuk menjauhi sesuatu yang bernama kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menambah amal soleh kita. Menambah amalan-amalan soleh kita, menambah zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir terbaik adalah mempelajari kitabullah, juga mempelajari sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Pada kesempatan hari ini insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan memulai mentatbik atau mengaplikasikan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan insya Allah mempelajari salah satu fan atau salah satu bidang keilmuan yang mana seorang hamba mukallaf tidak mungkin lepas darinya, ya. Bahkan berdosa kita sebagai seorang muslim jikalau tidak mempelajarinya. Karena kenapa? Karena kehidupan seorang hamba tidak lepas dari yang namanya ibadah muamalah. Dan semua ini akan dibahas di sebuah fannul ilmi, bidang ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Taib. Sebelum kita mempelajari poin-poin yang akan dipelajari oleh ilmu fikih atau di dalam ilmu fikih, maka penting bagi kita untuk mempelajari 10 poin. Ya. Ada 10 poin penting atau yang dikenal dengan mabadiul ulum yang harus dikuasai oleh seorang thalibul ilmi, seorang santri jika ingin mempelajari salah satu cabang ilmu, ya. Nah, yang ke-10 poin ini dikumpulkan dalam sebuah bait yang dinazam oleh Syekh As-Siban rahimahullahu taala yang berbunyi inna mabadi'a kulli ilmin 'asyarah al-haddu wal mawdu'u tsumma tsamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafah. Jadi menurut Imam As-Siban dan menurut para ulama, jika kita ingin mempelajari ilmu apapun, seni ilmu apapun, maka paling tidak ada 10 poin penting yang sebelumnya harus dipelajari sebagai mabadi atau sebagai dasar mempelajari ilmu apapun itu. Yang pertama ada yang dikenal dengan al-haddu, ya. Inna mabadi al-kulla fannin asyar. Sesungguhnya mabda atau dasar-dasar ilmu apapun itu ada 10. Yang pertama al-haddu, pengertiannya. Misalkan jika kita ingin mempelajari kitab atau fannul ilmi, bidang keilmuan fikih, maka yang perlu harus kita pelajari adalah atau yang pertama kali yang harus dipelajari adalah ta'rif atau had. Pengertian fikih itu apa? Atau kalau misalkan orang ingin mempelajari ilmu matematika itu apa? Pengertiannya apa? Ya. Atau usul fikih itu apa? Nah, ini perlu dibahas dan ini perlu dipahami. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan al-maudhu. Maudhu artinya tema.
Jadi tema yang akan dipelajari pada seni ilmu itu harus juga dipahami apa saja poin-poinnya. Kemudian summa tsamarah, apa buah dari mempelajari ilmu tersebut, ya. Karena apa? Karena seseorang yang tidak mengerti buah dari sebuah amalan, maka dia akan bermalas-malasan. Sama seperti kita, kenapa kita harus masuk surga? Kenapa kita harus sholat? Ya, ini pertanyaannya. Kalau misalkan cuma hanya ada wajib, maka tidak ada sebuah atau sesuatu yang menarik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan surga, kemudian menyebutkan neraka. Sebagai apa? Sebagai tsamarah, buah dari sholat itu ada surga, dan buah dari meninggalkan sholat adalah neraka. Kemudian wafadluhu, apa fadilah mempelajari ilmu tersebut. Kemudian nisbat ilmu tersebut dari ilmu-ilmu lainnya apa. Kemudian wal wadi, siapa peletak ilmu tersebut, siapa pengarang ilmu tersebut atau siapa penemunya, ya. Kemudian alismu, apa nama ilmu tersebut. Kemudian alistimdad, dari mana ilmu tersebut diambil. Kemudian hukmus syari, ini yang paling penting, apa hukum mempelajari ilmu tersebut. Ya, ini yang kesembilan. Kemudian yang terakhir adalah masail, masalah-masalah yang akan dibahas di dalam bidang ilmu yang akan kita pelajari. Wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hada syarafa. Kalau misalkan sebagian di antara yang 10 ini sudah dipelajari, sebenarnya sudah cukup. Tapi barang siapa yang ingin mempelajari semuanya, haza asyarafa, maka dia akan mendapatkan sebuah syaraf atau keutamaan atau kemuliaan sebagai penuntut ilmu atau sebagai pembelajaran dari bidang ilmu yang sedang dipelajarinya. Berkenaan dengan ilmu fikih juga sama. Jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu fikih, apa yang pertama kali harus dipelajari? Ta'rif, definisi fikih itu apa? Ya. Para ulama ketika membuat definisi sebuah istilah, maka selalu dikaitkan dengan dua kategori. Yang pertama, apa definisi, kalau misalkan kita belajar tentang fikih, maka apa definisi fikih secara atau dari arah bahasanya. Maka para ulama mengatakan al-fiqhu lughatan, fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Nah, kalau misalkan kalau sudah kita pahami bahwasanya fikih itu adalah hanya sebuah pemahaman secara bahasa, maka apapun bentuk pemahamannya adalah fikih. Dan ini berasal dari sebuah kata di dalam bahasa Arab yang berwazan faqiha yafqahu, yakni memahami, ya. Adapun faquha dengan dhammahnya huruf fa itu bermakna yatafaqqah atau menjadi seorang yang faqih, ya. Pemahaman itu dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah, maka ilmu fikih ini adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-far'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya al-amaliyah atau amali, amalan-amalan keseharian. Kemudian ma'khuzatun, yang diambil dari adillah, dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. At-tafsiliyah, yang sifatnya detail, karena ada yang sifatnya umum, seperti misalkan kalau kita membahas tentang kewajiban sholat, ya, kata wajib itu sifatnya umum, sedangkan sholat sifatnya lebih detail daripada wajib. Nah, yang dibahas di dalam ilmu fikih ini bukan masalah tentang wajib, tapi tentang sholatnya, karena yang dibahas secara detail adalah sholat, sedangkan wajib itu masuk di dalam kaidah umum. Ada wajib sholat, wajib puasa, ada wajib haji. Nah, ini masuk ke dalam kategori atau istilah yang dikenal dengan wajib. Pembahasannya ada di dalam ilmu usul fikih. Sedangkan di dalam ilmu fikih maka yang dibahas lebih detail. Ya, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji, atau apa itu jual beli, atau apa itu hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang hamba mukallaf atau seorang hamba yang sudah dikenai hukum syar'i yang 5. Taib. Itu pengertian fikih. Kemudian yang kedua, maudhu, permasalahan fikih. Itu apa aja? Af'alul ibad. Nah, kata Syekh Amir Bahjat, ini Syekh Amir Bahjat adalah salah seorang faqih Hambali, umurnya masih muda, kemudian mempunyai nasab yang bersambung ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Syekh Ahmad Khatib yang berasal dari Minangkabau, yang saat itu sudah menjadi mufti besar di
kota Makkah. Beliau mengatakan, "Maudhu'ul ilmil fiqhi af'alul ibadi min haitsu ta'alluqil ahkami syar'iyyati biha." Pembahasan atau tema yang dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah amalan-amalan seorang hamba yang punya keterkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara sholat, adakah keterkaitannya dengan hukum syariat? Oh, ada di dalam Al-Quran, maka akan dipelajari. Tapi ada amalan-amalan yang tidak ada hukumnya atau tidak ada keterkaitannya dengan hukum syariat. Seperti apa? Misalkan kita lihat anak kecil sedang bermain layangan. Ini tidak mempunyai keterkaitan hukum dengan hukum-hukum syariat. Maka tidak dibahas di dalam ilmu fikih. Kemudian, fadluhu, apa keutamaan mempelajari ilmu fikih, ya. Keutamaan mempelajari ilmu fikih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan. Tadi kita mengatakan fikih itu adalah pemahaman. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan bagi kita sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan kita pemahaman yang baik tentang agama kita. Ada kata-kata fikih yang bermakna pemahaman yang baik tentang agama kita. Nah, kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi pernah mengatakan, a'zamu dalilin ala fadilatis syai'i an-nadharu ila thamaratihi. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana fadilah sebuah amalan, maka lihatlah kepada buah dari amalan tersebut, ya. Seperti ilmu fikih, kita ingin mengetahui fadilah ilmu fikih, maka lihatlah apa buah dari seorang yang sudah mempelajari fikih. Yang dipelajari di dalam fikih, misalkan sholat, maka buahnya adalah seorang itu bisa sholat. Sholat adalah silah atau tali sambungan antara seorang hamba dengan Robnya. Maka ini akan mengangkat derajat seorang hamba yang sudah mempelajari ilmu fikih, ya. Ini juga semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian berilmu beberapa derajat. Kemudian Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa man ta'ammala samratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Dan barang siapa yang berfikir, mentadabburi samratal fiqhi, buah daripada mempelajari ilmu fikih, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ilmu fikih itu adalah afdalul ulum, ilmu yang paling afdal untuk dipelajari. Karena apa? Karena seorang hamba itu harus mempunyai keterikatan antara dia dengan Tuhannya. Bagaimana cara membangun ikatan tersebut? Ada dipelajari di dalam ilmu fikih. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzakat, bagaimana cara wudu, haji, umrah, bagaimana cara mengucapkan lafaz la ilaha illallah, mengucapkan al-fatihah, itu akan dipelajari semuanya di dalam ilmu fikih. Apa yang harus dibaca di dalam sholat, al-fatihah, cara membacanya seperti apa yang benar, kemudian doa-doanya apa, semuanya ada di dalam ilmu fikih. Kemudian Naam wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Nisbahnya apa? Nisbat ilmu fikih terhadap ilmu yang lainnya adalah ilmu fikih adalah ilmu fikih adalah salah satu ilmu pokok yang harus dipelajari oleh seorang hamba. Ini nisbah. Adapun al-wadi', siapa yang meletakkan ilmu fikih, ya? Ilmu fikih diletakkan oleh al-a'immah al-mujtahidun, para imam-imam yang sudah mempunyai malakah atau kemampuan untuk itu. Makanya di sini dikatakan al-a'immah al-mujtahidun, imam-imam yang sudah mencapai martabah mujtahid, ya, bukan muqallid lagi. Seperti Imam Asy-Syafi'i ini sudah sampai ke marhalah mujtahid. Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala.
Kemudian alismu, apa nama ilmu tersebut? Nah, sudah kita sebut berkali-kali bahwasanya namanya adalah ilmu fikih. Walistimdadu, dari mana diambil? Tentunya dari kitab, kemudian dari sunnah, kemudian dari ijma' para ulama. Kemudian hukum syari, apa hukum mempelajarinya? Hukumnya mempelajari ilmu fikih, ada poin-poin yang dipelajari dengan hukum wajib, atau ada poin-poin yang hukumnya wajib untuk dipelajari di dalam ilmu fikih. Ada juga poin-poin yang hukumnya masih di bawah wajib aini, atau ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada hukumnya wajib aini beberapa poin di dalam ilmu fikih, ada juga yang wajib kifai beberapa poin juga di dalam ilmu fikih. Kenapa hukum mempelajari poin-poin ilmu fikih ini terbagi menjadi beberapa hukum? Karena apa? Karena amalan seseorang itu atau ilmu seseorang itu akan menjadi wajib tergantung kapan dia akan melaksanakan amalan tersebut. Misalkan seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat, maka pada saat itu juga dia sudah menjadi wajib aini untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Begitu pula ketika orang ingin berhaji, akan berangkat haji, maka pada saat itu pula ilmu untuk haji dia menjadi wajib untuk dipelajari bagi orang tersebut. Ya. Kemudian masail, apa masalah-masalah yang akan dipelajari di dalam ilmu fikih, dan ini banyak. Pada umumnya akan dibagi menjadi 4, ya, menjadi 4. Ada permasalahan-permasalahan seputar ibadah yang dikenal dengan fiqhul ibadah. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang akan membahas tentang muamalah yang dikenal dengan fiqhul muamalah. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang membahas tentang usrah atau fiqhul usrah, atau yang sekarang banyak dikenal dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Di situ dibahas tentang kekeluargaan, nikah, tolak, kemudian rujuk, semuanya ada di situ. Kemudian ada yang dikenal dengan fiqhul hudud atau al-hudud, tentang hukuman-hukuman, dan ini dipelajari secara point to point. Kemudian adapun yang akan kita pelajari dari kitab Safinatun Najah, karena yang akan kita bahas insya Allah adalah kitab Safinatun Najah, ini memuat rubu'ul awal atau seperempat pertama dari fikih, yaitu fiqhul ibadat, fikih yang membahas tentang ibadah-ibadah. Fiqhul ibadah juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada membahas tentang toharoh, kemudian ada yang membahas tentang sholat, kemudian ada zakat, kemudian ada haji dan umroh, ada 4. Ya, sebagian ulama mengatakan sholat, kemudian zakat, kemudian sholat, zakat, haji dan umroh itu 1. Kemudian ada saumu Ramadan, ini ada 4, ya, seperti itu.